Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan teori Trans-Theoretical Model atau biasa kita kenal dengan TTM. Nah, Trans-Theoretical Model atau model perubahan perilaku pertama kali dikembangkan oleh James Prochaska dan Carlo Di Clemente pada akhir tahun 1970-an. Nah, model ini menjelaskan bahwa perubahan perilaku individu itu terjadi secara bertahap, bukan merupakan peristiwa tunggal. Yang berikutnya itu adalah beberapa tahapan dalam Trans-Theoretical Model atau biasa kita kenal dengan TTM. Nah, tahap yang pertama itu adalah tahap prekontemplasi, di mana tahap ini merupakan tahap pertama di mana individu itu belum memiliki niat dari dalam diri untuk melakukan perubahan dalam waktu dekat, dan mungkin dia belum menyadari bahwa tindakan yang dilakukan itu bermasalah. Baik, tahap yang berikut adalah tahap kontemplasi. Nah, pada tahap ini, individu mulai mempertimbangkan perubahan dan menyadari manfaat serta tantangan yang akan dihadapinya. Kemudian, tahapan yang berikut itu adalah tahapan persiapan. Nah, pada tahapan persiapan ini, individu akan mengambil langkah kecil menuju perubahan dengan mencari informasi dan menyusun rencana atau membuat rencana. Tahapan yang berikut adalah tahapan aksi. Nah, pada tahapan ini, individu akan secara aktif mengubah perilakunya dan mencoba untuk mempertahankan perubahan perilaku tersebut. Kemudian tahapan yang terakhir itu adalah tahap pemeliharaan. Nah, pada tahap ini, individu itu sudah berhasil melakukan perubahan dan mencoba untuk mempertahankan perubahan tersebut agar tidak kambuh dan tidak melakukan lagi kesalahan dalam perilaku sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya berkaitan dengan teori Trans-Theoretical Model, saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya baca berkaitan dengan penerapan Trans-Theoretical Model pada perubahan perilaku kesehatan, yaitu merokok. Nah, tahapan yang pertama yaitu adalah prekontemplasi. Nah, prekontemplasi ini misalnya itu adalah seseorang yang tidak memiliki niat dalam dirinya untuk berhenti merokok karena dia belum menyadari dampak yang signifikan dari bahaya merokok. Misalnya itu adalah terjadinya penyakit hipertensi ataupun penyakit jantung. Tahapan yang berikut adalah tahap kontemplasi, di mana contohnya itu adalah seorang perokok yang berhenti merokok karena melihat dampak negatifnya itu terjadi kepada teman atau keluarganya. Misalnya itu seorang teman yang sering bergaul dengan dia yang pecandu rokok juga mengalami penyakit jantung akibat keseringan merokok, dan salah satu keluarganya itu mengalami hipertensi akibat keseringan merokok, maka dia pun memiliki niat dari dalam dirinya untuk berhenti merokok, melihat riwayat penyakit yang dialami oleh teman maupun keluarganya. Tahapan yang berikut adalah tahap persiapan, di mana misalnya itu adalah seseorang yang sudah berhenti merokok tadi karena melihat keluarga dan temannya itu terpapar penyakit akibat keseringan merokok, dia pun mencari metode yang efektif untuk berhenti merokok dengan cara terapi pengganti nikotin. Tahap yang berikut adalah tahap aksi, di mana individu yang berhenti merokok tadi mulai mempertimbangkan atau mencari strategi untuk menghindari godaan dengan cara menghindari lingkungan yang membuatnya terpicu melakukan kebiasaan lama. Misalnya itu dia menghindari teman-teman yang sering nongkrong itu, tetapi nongkrong sambil merokok dengan dia menghindar dengan cara melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Yang terakhir itu adalah tahap pemeliharaan, di mana si mantan perokok tadi mulai menghindari lingkungan-lingkungan yang membuatnya terpicu melakukan kebiasaan lama, yaitu merokok, dengan cara konsisten dengan gaya hidup sehat dan mencari aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Kesimpulan yang dapat saya ambil berkaitan dengan materi Trans-Theoretical Model itu merupakan di mana Trans-Theoretical Model itu merupakan sebuah model yang digunakan untuk memahami perubahan perilaku individu, contohnya tadi di bagian kesehatan. Nah, di dalam Trans-Theoretical Model ini juga bukan terjadi secara instan, tetapi melalui beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap prekontemplasi, yang kedua tahap kontemplasi, yang ketiga tahap persiapan, yang keempat tahap aksi, dan yang terakhir itu adalah tahap pemeliharaan. Sekian saja pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pemaparan materi, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.